Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera semuanya. Hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, tapi kita harus memberikan yang terbaik terlebih dahulu karena Roh Allah bertakhta di atas setiap pujian. Maukah kita memuji Tuhan? Jangan sampai katakan mau gitu, nggak mau. Harus memuji Tuhan, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia, dan kita senangkan hati Bapa. Dengan apa? Pujian dan penyembahan. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran, karena Dia roh adanya. Kita hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Kasih anugerah-Mu terlalu besar, kasih dan anugerah Bapa buat kita. Amin. Mari kita melihat karyanya yang besar, saudara. Kalau saudara dipilih dan menjadi miliknya, itu adalah anugerah. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa besarnya kasih dan anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih. Amin, amin. Ngasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Amin. Ku mengasihimu, segalanya yang ku percaya. Yesus, mari iman kita lebih lagi untuk percaya kepada Dia, Yesus yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Sungguh Tuhan, betapa besarnya kasih dan anugerah-Mu. Amin Tuhan, terima kasih. Diriku menjadi milik-Mu, Engkau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Amin, amin. Mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Amin. Rasakan kasih Tuhan buat saudara, buat kita semuanya, dimanapun engkau berada. Saat ini disampaikannya berita sukacita ini, bahwa Tuhan yang kita sembah ada bersamamu, ada bersama kita. Dia selalu on the way ke tempat kita masing-masing, dan tinggal bersama dengan kita ketika kita mengundangnya. Dalam hadirat dan kuasanya kita akan menikmatinya. Amin. Ada kesejukan, ada kedamaian, dan ada ketentraman di rumah saudara masing-masing. Haleluya. Saya mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Amin, amin. Mengasihimu, segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Siapa Dia? Yesus.
kita sembah Dia. Bapa, terima kasih, Engkau segalanya bagiku. Bapa, terima kasih, Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami percaya Bapa dengan kemurahan yang selalu Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau sangat indah, Engkau terlalu indah buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Sepanjang hari ini Tuhan, Kau selalu memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau cukupkan dalam segala apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Bahkan Engkau melimpahi kami dengan kasih sayang-Mu Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami mau menikmati limpahnya berkat-Mu atas kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman-Mu ya dan amin. Dan setiap firman yang Kau taburkan, benih sorgawi yang Kau taburkan ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi kami akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Pesan yang baik hari ini buat saudara dan saya. Amin. Mari kita terima pesan itu. Pesan terus Ibu. Ya, hari ini pesan yang sangat istimewa. Yuk kita buka dalam Matius 14. Kita baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat 21. Kita baca dulu, setelah itu nanti saya berbicara buat saudara semuanya. Haleluya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kayaknya gak asing ya, ini sering kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Apalagi di gereja kita ya, Jehovah Rapha Ministry, JKI Jehovah Rapha Ministry. Selalu yang dibicarakan berkat, kelimpahan. Ya iya, Roh Kudus maunya itu, Roh Tuhan maunya itu, yaitu yang saya sampaikan. Amin. Nah, ketika kita diberitahu itu, ya jangan bersungut-sungut, kita terima dong dengan sukacita, gak usah ngomel gitu ya. Siapa Bu yang ngomel? Ibu sendiri yang ngomel, ya udah terserah, udah diajarkan semua itu diterima dengan sukacita. Diam adalah emas. Haleluya. Yuk kita masuk di ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Maunya Tuhan itu mau istirahat, mungkin kena flu gitu ya, tapi nggak jadi istirahat, udah jalan lagi karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Yesus harus tetap melayani. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Belas kasihannya menyembuhkan yang sakit. Banyak yang datang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sakit apa? Banyak hal yang sakit, tapi Tuhan sanggup menyembuhkan dan membuat mujizat. Bu, kehabisan uang itu termasuk sakit. Ya, itu tongpes namanya, ya, virus tongpes gitu. Itu Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara. Haleluya.
menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Hah? Kaget muridnya ya. Jawab muridnya, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Kata Yesus, nggak masalah, itu kecil gitu ya. Jawab mereka yang mengatakan, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Apa yang dibawa? 2 roti 5 roti 2 ikan. Ibu ngantuk ya Bu, saudara yang ngantuk, lihatnya renungan malam sih jadi ngantuk ya. Berapa roti? 2 roti, 5 roti 2 ikan gitu ya. Dengar baik-baik yuk, ayo kita lebih lagi. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dari berapa? 5 roti 2 ikan. Ini tujuannya apa? Pasti Ibu akan berbicara, tahulah engkau. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Nah, tahu apa? Tahu mujizat. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sepasang aja sudah 10.000. Kalau satu orang zaman dulu anaknya 12. Berapa jumlahnya ini? Jauh lebih banyak. Kalau sekarang sudah mengerti 2 anak cukup gitu ya. Ikut KB. Tapi kalau zaman dulu, ini zaman dulu, otomatis anaknya banyak gitu. Berarti yang dikasih makan Yesus ini lebih dari 5.000. Sepasang aja suami istri 10.000. Jangan bilang, loh Bu kalau itu janda, Bu itu kalau duda. Enggak, itu saya ambil semuanya hidup. Enggak ada yang janda, enggak ada yang duda gitu ya. Semua sepasang. Suami istri 10.000. Anak-anaknya hitung sendiri itu. Masuk dalam matematika saudara. Udah mulai masuk sekolah kan semua? Ya masuk dalam matematikamu. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau ini cucunya ini ada yang ikut melihat kita sehat, kita kuat, ini pasti protes. Oh Maida itu kok bisa ya kayak gitu ya. Terus Tuhan itu luar biasa. Saya sangat mengasihi cucu-cucu yang ada di setiap rumah masing-masing. Tuhan memberkati kalian ya. Sukses selalu dan diberkati oleh Tuhan. Sekalian akan menjadi orang yang diberkati dan orang yang berhasil kelak. Amin, dalam nama Yesus. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya kasih dan saya cintai, dari pembacaan firman Tuhan hari ini bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang, itu karena apa? Karena Tuhan Yesus memperhatikan. Yang Tuhan perhatikan apa? Kampung tengah saudara. Tuhan tidak mau melihat kampung tengahmu itu kehabisan makanan. Tuhan tidak mau melihat kampung tengahmu itu kekurangan makanan. Tuhan tidak mau melihat dalam pandemi seperti ini kelaparan merajalela. Tidak. Perhatian Tuhan pada kampung tengahmu. Maka dari itu sejak COVID di bulan awal, dari Maret memasuki April, Mei, Juni, Juli, sudah 4 bulan berjalan ya. Tidak ada orang yang berkeluh kesah tentang kelaparan. Begitu terjadi pandemi, begitu terjadi kesulitan, semua memiliki hati yang mengasihi. Ada yang mengasihi makanan, ada yang mengasihi sembako, ada yang mengasihi baju APD, ada yang mengasihi masker, ada yang mengasihi vitamin, ada yang mengasihi hand sanitizer dan yang lain sebagainya yang dibutuhkan. Merambatnya itu kepada kebutuhan. Tuhan memperhatikan kampung tengah, selebihnya Tuhan memberikan hati yang penuh cinta kasih sehingga saudara sendiri bisa memberikan APD lah, masker lah, hand sanitizer lah ya, dan banyak hal yang dibutuhkan karena COVID-19 ini. Nah, dari sini itu sudah tahu persis bahwa Tuhan itu pemerhati. Banyak
kabar yang menggentarkan. Banyak orang bilang, waduh harus nimbun. Semua bilang, Bu, Ibu sudah ini membeli gula berlebihan, double. Ibu sudah beli beras double. Saya mikir semua bisa beli. Kalau nggak punya uang gimana cara beli? Saya cuma bilang, biar aja Bu yang lain nyimpen gitu ya sembako. Saya ya nggak, kenapa Bu, takut ini ya ulatan ya gitu. Tuhan pasti pelihara kita dengan caranya. Iya kalau saya punya uang, kalau saya nggak punya uang dari mana? Ngutang yang nggak boleh, ngutang harus bayar. Pasti ditanya berapa bulan? Gitu. 1 bulan, sedangkan 1 bulan nggak ada pemasukan. Berarti sudah mempermalukan nama Tuhan. Kita mengalir, kita percaya Tuhan yang menyediakan buat kita 5 roti 2 ikan memberkati. Kampung Tengah selalu Tuhan perhatikan. Saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang benar-benar memiliki iman, engkau tidak akan pernah kekurangan dan kelaparan. Engkau tidak akan pernah telanjang. Karena apa? Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bagum di kebun Tuhan hiasi. Lebih indah dari menghiasi pakaian Salomo. Itu firman. Ketika kita memiliki iman, maka saya yakin dan percaya tidak akan kekurangan. Jangan takut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan atur di dalam hidup saudara. Saudara dalam keadaan terjepit, saudara masih bisa memberkati. Amin. Kita masih bisa memberkati. Milikilah iman yang teguh, yang tak tergoyahkan di dalam iman percaya kepada Kristus Sang Pencipta langit dan bumi ini. Dari 5.000 orang yang diberi makan, bahkan lebih dari itu, di sini hanya berbicara tentang mujizat, ya. Memberi makan 5.000 orang adalah mujizat yang lahir dari belas kasihan. Kita buka dalam Markus 6 ayat yang ke-34. Di sini ditulisnya, ketika Yesus mendarat, Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ayat apa Bu? Itu Bu kok cepet banget. Markus 6 ayat 34. Ya, udah. Ayo sekali lagi ya. Markus 6 ayat berapa? Bukan 3 dan 4, 34. Gitu. Ketika Yesus mendarat, Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya. Amin. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak itu, kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tuhan sangat memperhatikan kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang mengikut Dia. Karena Tuhan tahu orang yang mau mengikut Yesus itu orang yang membutuhkan Yesus, membutuhkan seorang gembala. Ketika kita memiliki gembala, dan gembala kita ini bukan gembala biasa, tetapi gembala yang bisa mengayomi, gembala yang bisa menuntun kita, gembala yang membawa kita ke padang air yang tenang, ya, kepada rumput yang hijau. Itu adalah gembala agung kita. Tidak dibawanya ke padang gurun, tetapi dibawanya ke rumput yang hijau, dan di sana Tuhan pelihara dengan luar biasa. Itu gembala agung kita. Perhatikan baik-baik ya, sekali lagi ya. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bukan hanya dikasih makan, bukan hanya dijanjikan mujizat, bukan hanya mujizatnya, tetapi pengajaran yang diajarkan kepadanya akan menuntun di dalam kehidupan yang benar. Ketika saudara hidup dan yang benar, saudara dan saya hidup benar, maka yakinlah kuasa kasih Bapa dinyatakan dalam hidupmu, dan percayalah engkau tidak akan tersesat, engkau tidak akan tinggal dalam kegelapan, karena cahaya terang kemuliaan Bapa selalu menyertai saudara dan saya. Haleluya. Ada amin. Haleluya.
Ini adalah firman yang dituliskan hari ini buat kita, bahwa mujizat yang besar itu terjadi karena Yesus tergerak hatinya dan berbelas kasihan kepada kita semuanya. Tuhan tanya, lo dari mana? Enggak. Agamamu apa? Enggak. Tuhan gak tanya, suku apa lu? Enggak. Kok sipit ya? Enggak sama-sama aku? Enggak. Rambutmu kok hitam? Enggak sama-sama dengan rambutku merah? Enggak. Tuhan gak tanya itu. Tuhan gak tanya itu. Siapa yang datang kepadanya? Berarti orang ini membutuhkan gembala. Kalau engkau sudah diundang, engkau diundang disuruh datang, ketakutan sendirilah dan inilah tidak mau keluar dari kegelapan. Ya sudah, Tuhan tidak pernah mau memaksanya. Tetapi kalau engkau datang kepadaku, aku sendiri yang memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, maka aku yang memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada kita, mari jangan ada yang takut, jangan ada yang gemetar, ya. Kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan sediakan jalan keluar bagimu dan Tuhan akan memberikan berkat sesuai porsi yang engkau butuhkan. Kalau ini porsinya mereka lapar karena dari pagi sampai malam mereka belum makan. Lu Bu kok tahu kalau malam? Iya, buktinya ini muridnya tadi kan bilang di sini dikatakannya. Menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, sudah mulai maghrib gitu ya. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya kalau ada yang bawa uang, kalau yang nggak ada yang bawa uang gimana? Gigit jari dong. Tuhan nggak mau ada yang gigit jari. Tuhan kerjakan sesuatu buat mereka karena Dia adalah Gembala Agung kita. Merasakankah saudara bahwa selama ini engkau dipelihara oleh Tuhan? Mungkin semasa kecilmu engkau tidak enak. Saya mengalami masa kecil saya tidak enak. Tetapi dalam pemeliharaan Tuhan sampai saya dewasa, sampai saya menjadi tua, semakin hari semakin Tuhan pelihara dengan luar biasa. Asalkan kita hidup berkenan di hadapannya. Amin. Dan ketika kita dikenan oleh Tuhan, jangan sembrono, jangan sombong, jangan angkuh, jangan egois. Kita tetap dalam rendah hati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ada amin. Faham ya dengan apa yang saya sampaikan? Tuhan selalu mengajarkan di dalam kebenaran buat setiap kita. Belas kasihan adalah cara Kristus, yaitu memberi perhatian yang mendalam terhadap kebutuhan fisik, emosi, dan rohani seseorang secara utuh. Itu belas kasihan Tuhan. Tuhan itu memberikan kebutuhan fisik, kebutuhan emosi, kebutuhan rohani kepada setiap kita utuh loh. Tidak separuh tetapi sepenuhnya. Kembali lagi kepada saudara sendiri. Maukah engkau diberikan belas kasihan dari Gembala Agungmu? Ketika engkau mau, jangan segan untuk datang ke tempat ini untuk berdoa bersama-sama. Tuhan tidak pernah memperhitungkan akan dosa-dosamu, tetapi Tuhan mengasihi engkau dengan cinta yang sejati. Haleluya. Terbukti dari 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul, dan itu boleh dibawa pulang. Dari sini kita sudah tahu bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan di dalam setiap kebutuhan kita. Engkau butuh apa? Tuhan diperhatikan. Kau butuh apa? Tuhan perhatikan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus melihat seseorang secara menyeluruh melalui mata Yesus. Jangan engkau menghina, tetapi engkau memberkati. Jangan engkau mengabaikan, tetapi engkau pemerhati dengan cinta kasih-Mu. Bu, pandemi sulit semuanya. Percayalah ketika kita masih bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan ditulis itu ya dan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita dalam keadaan gak ada, tetapi kita tetap mau menjadi berkat. Saya kemarin mendapat kesaksian loh dari seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini mengatakan, Bu, ketika saya melayani Tuhan itu, nanti jangan semua pengen melayani Tuhan karena yang saya ceritakan ini ya. Tapi mari kita dari hati kita, Bu, puji Tuhan, saya mau transfer ke ibu gitu. Ngapain? Saya bilang gitu. Aku mau cerita. Kenapa? Kemarin Bu, waktu saya ibadah hari Minggu, begitu saya turun mimbar selesai, saya pengen ngecek saldo saya.
Begitu dicek ada 5 juta yang masuk. Dan ibu ini bilang, Bu, kita bagi 2 ya Bu. Saya bilang, lah kamu yang kerja kok saya yang ini yang terima gaji. Ya enggak, saya bilang itu adalah upahmu, itu upah ibu, saya bilang itu upah ibu, nggak usah dibagi, saya masih punya kok, saya bilang gitu. Wow. Kasih dari Bapa Surgawi mengalir di hati ibu ini. Kita berbeda kota, ya, kita berbeda kota. Saya tidak sebut kotanya dan saya juga tidak sebut ibunya. Saudara nggak kenal juga sama orangnya kalau saya kasih tahu. Kita berbeda kota. Enggak Bu, saya transfer aja, kita bagi 2 paruan gitu. Saya bilang enggak, itu upah ibu, bukan upah saya. Sudah sewajarnya dan selayaknya ibu terima itu. Ibu menyampaikan firman Tuhan dan ibu dipelihara melalui firman Tuhan. Amin. Saya paling riskan kalau berbicara tentang uang gitu ya. Dan saya bilang jangan Bu, ibu nggak perlu transfer saya masih ada dan cukup semuanya dalam kebutuhan saya. Amin. Ketika kita hidup benar, Tuhan akan senantiasa memberkati. Ini kan baru aja dimulai ya, untuk ibadah ini baru. Mereka nggak pakai online ya. Mereka sudah mulai ibadah bersama. Saya nggak tahu gimana, saya nggak ngerti. Tapi itu ketika mereka ibadah bersama dan ada berkat yang beliau terima. Sesuatu yang luar biasa. Saudara mau diberkati, berikan hatimu untuk Tuhan dengan sepenuhnya. Maka kasih Bapa akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Seperti 5 roti dan 2 ikan ini. Kita sebagai orang Kristen harus melihat seseorang secara menyeluruh melalui mata Yesus. Tindakan belas kasihan selalu memancarkan pesan yang baik buat kita semuanya. Haleluya, Tuhan sungguh baik. Belas kasihan adalah kasih dalam bentuk tindakan. Mari kita bertindak, yaitu memberikan sesuatu yang indah siapapun itu. Kalau saudara punya, misalkan punya mie 1 dos, ya udah berikan mie itu buat mereka. Tuhan memberkati kita semuanya. Mau menjadi saksi Kristus yang oke? Lakukan yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya didengar, tetapi kita lakukan. Ada satu tindakan dan engkau diberkati. Bukan cuma diberkati secara finansial, diberkati damai dan sejahtera, kerukunan serta pengayoman di dalam keluargamu. Jangan takut datang kepada Sang Gembala yang agung ini. Dia akan menyembuhkan engkau, Dia akan memulihkan engkau, Dia akan pelihara engkau, dan Dia akan mengangkat engkau serta menggendongmu dengan kasih-Nya. Dibawanya engkau ke padang rumput yang hijau. Dan di sana engkau tidak akan kekurangan suatu apapun. Engkau memiliki kesejukan, kenikmatan, dan kesegaran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau lah Gembala Agung kami. Dan ketika kami ada bersandar bersamamu, Engkau selalu menyertai kami dan kami tidak pernah kekurangan suatu apapun. Engkau selalu pelihara kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menjagai kami dari si jahat, si iblis yang selalu ingin menerkam kami. Kami percaya Bapa, karena melalui gada dan tongkat-Mu, itulah yang memberikan penghiburan dan perlindungan buat kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau berikan bagi kami semuanya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Allah. Bapak, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Biarlah cinta kasih yang daripada Bapak sendiri mengalir dan meluber di dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, selama ini Engkau sendiri akan membukakan jalan baginya. Berkat Allah tercurah dari Sion mengalir di rumah-rumah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terimalah saudara berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Nikmatilah bersama dengan keluargamu, dengan iman percayamu kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati kita semuanya.